1 Tawarik 25. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf, ialah Zakor, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun, ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matija. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman, ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasion. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, 12 orang. Shalom saudara. Beberapa orang berpikir bahwa pelayanan di rumah Tuhan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki waktu saja. Jadi ketika ada orang tua yang melayani, mereka berkata bahwa ya pasti orang tua bisa melayani karena menganggur, karena tidak ada pekerjaan. Sehingga saudara ini memberi kesan bahwa pelayanan di rumah Tuhan dikerjakan hanya sebagai sebuah kegiatan sampingan. Namun firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan di rumah Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu dipersiapkan secara serius. Kita bisa lihat dari Raja Daud. Ia mengangkat orang-orang khusus untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Paling tidak ada 3 orang pemimpin pujian dari suku Lewi, yaitu Asaf, Heman, dan Yedutun. Di bawah kepemimpinan mereka, saudara, adalah anak-anak dan saudara-saudara dengan total jumlah 288 orang. Jumlah yang tidak sedikit. Namun Daud mengaturnya sedemikian rupa, sehingga tiap pelayanan ada sekitar 24 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri atas 12 orang. Demikian juga dengan jadwal pelayanan diatur dengan menggunakan undian.
Mereka bersama-sama saudara-saudara mereka dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Demikianlah pelayanan di rumah Tuhan dikerjakan dengan serius dan dipersiapkan sungguh-sungguh. Para pelayan rumah Tuhan dipilih, dilatih, dan dipimpin dengan baik. Ini menunjukkan, saudara, bagaimana Daud menghormati Tuhan yang telah mengaruniakan kemenangan dan keberhasilan di bawah kepemimpinannya. Saudaraku, melalui ini kita dapat belajar bahwa pelayanan di rumah Tuhan seharusnya dilakukan dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati ini membuat seseorang bersedia, memikirkan, dan mempersiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ada proses pemilihan, pelatihan, dan proses latihan, bahkan pelaksanaan yang dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Semua hal tersebut ditujukan untuk memperkenan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala pelayanan kita, apapun bentuknya, layanilah yang terbaik. Layanilah dengan sungguh-sungguh dan layanilah dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, melayani Tuhan dengan serius. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, kiranya kami kerjakan dengan kesungguhan hati, kami kerjakan juga dengan sepenuh hati. Demikian juga Bapa, tolonglah setiap kami, supaya melalui pelayanan ini kami disatukan di dalam pembangunan tubuh Tuhan. Kami yang selama ini melayani setengah hati, biarlah kami belajar untuk melayani sepenuh hati. Kami yang selama ini melayani dengan tidak sungguh-sungguh, kami belajar makin bersungguh-sungguh. Demikian juga mengingat untuk keluarga kami, yaitu Ibu Leli Susanti, yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya, bahkan di dalam segala kesederhanaan dan kekurangannya, imannya terus bertambah dan imannya terus melimpah. Hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya firman yang hidup itulah yang memberikan kekuatan, pengharapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga apa yang menjadi pergumulan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepadanya. Demikian juga mengingat apabila hari ini di STT Alitia Lawang diadakan rapat kerja BP Sinode bersama dengan departemen-departemen. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam memikirkan, di dalam membawa, di dalam merumuskan hal-hal apa yang akan dilakukan ke depan. Kami percayakan orang-orang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan mengikutinya. Dan kemudian juga seusai daripada itu akan kembali ke Banyuwangi. Tuhan tolong pimpin dalam perjalanan sehingga sampai Banyuwangi dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Leli Susanti. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan dalam segala pergumulan. Tuhan memberkati.